Sekarang juga makam ini akan kita bongkar. Bisa tolong bacain ya. Pak Radit tidak perlu memaksa Mirsa seperti ini. Saya tunggu etikat baiknya, karena saya rasa hanya itu satu-satunya cara untuk menyelesaikan permasalahan ini. Mirsa dan Reza mulai kompak dan sepakat untuk membongkar makam palsu Nisa. Dan itu adalah jalan satu-satunya yang terpaksa harus ditempuh untuk bisa mengungkap misteri tentang Akira yang diduga dan dicurigai anak kandung. Dan itu bersamaan dengan adanya peran Karina yang mulai kejam dan jahat demi mempertahankan Akira untuk tetap bersama dirinya dan juga Radit. Bahkan Karina tega sampai menampar muka Mirsa yang terus kekeh untuk merebut hak asuh Akira jika Karina dan keluarganya terus menyimpan rahasia tersebut dari dirinya. Jadi konflik sudah memuncak, sudah menemukan titik penentuan tentang Akira yang tak lama lagi akan terungkap. Karena lewat jalan bongkar makam palsu akan menjadi alasan Mirsa dan Reza untuk menuntut Radit dan Karina harus melakukan tes DNA. Lalu apa yang terjadi dan apakah Mirsa serta Reza akan berhasil mengungkap rahasia Akira yang masih disembunyikan identitasnya oleh Radit dan Karina? Tentu itu yang membuat penasaran dan seru adegan dan cerita selanjutnya. Sebab Mirsa sudah mulai emosi pasca mendapatkan kekerasan fisik dari Karina sebelumnya yang masih berusaha keras mempertahankan Akira walaupun sudah diketahui bukan anak kandung yang sebenarnya. Episode selanjutnya, Reza memang tidak akan bisa melakukan tes DNA kepada Akira secara langsung demi membantu Mirsa. Hal itu karena Reza akan kesulitan mengingat Akira bukan bagian dari keluarga sendiri. Selain itu, umur Akira masih kecil atau masih di bawah umur. Sehingga menurut prosedur atau aturan tes DNA, Reza harus meminta izin kepada keluarga yang bersangkutan. Itu artinya Reza gagal atau tidak akan mendapatkan persetujuan atau izin dari keluarga Akira jika melakukan tes DNA secara langsung. Maka dari situlah Reza dan Mirsa akan menempuh jalur hukum untuk bisa melangsungkan tes DNA tersebut. Namun dengan catatan Reza atau Mirsa harus bisa membuktikan terlebih dahulu kalau makam Nisa adalah makam palsu yang terpaksa akan dibongkar di kisah selanjutnya. Lalu apa tujuan Reza dan Mirsa membongkar makam? Tentu saja untuk membuktikan apakah di dalam makam ada jasad Nisa atau tidak. Jika memang tidak ada jasad, berarti makam tersebut adalah makam palsu yang digunakan Radit untuk menipu. Dengan begitu, maka Mirsa atau Reza punya alasan untuk menempuh jalur hukum menuntut Radit dan keluarga yang telah berbohong selama ini. Itu artinya ketika sudah sampai ke pihak hukum, maka Mirsa dan Reza punya wewenang atau diizinkan tanpa harus minta persetujuan keluarga Akira terlebih dahulu, yaitu untuk melakukan tes DNA atas persetujuan pengadilan atau kepolisian untuk bisa mengungkap kebenaran. Nah, itulah yang terjadi di adegan dan alur cerita selanjutnya yang semakin panas konfliknya dan semakin memuncak permasalahan keluarganya. Episode selanjutnya ketika Mirsa dan Reza sudah membongkar makam palsu dengan suasana tegang menegangkan hingga terkesan horor prosesnya, maka mereka berdua akan kaget bukan kepalang. Sebab ketika makam sudah dibongkar sampai dalam, ternyata tidak ada jasad di dalam lubang galian tanah yang sudah dikeruk. Nah, dari situlah awal di mana antara Mirsa dan Reza itu akan melanjutkan proses hukum selanjutnya, yaitu membuat laporan ke pihak berwajib untuk bisa melakukan tes DNA atas laporan anak hilang selama bertahun-tahun yang sengaja dipalsukan kematian oleh mantan suami dan keluarganya. Jadi pada endingnya tidak ada penyelesaian pasti antara Mirsa dan Radit masalah Akira kecuali harus melibatkan polisi untuk mengungkap kebenarannya. Itu artinya kesabaran Mirsa selama ini sudah habis, sehingga ketika tidak bisa menyelesaikan masalah secara baik-baik sebelumnya, maka Mirsa akan menggunakan cara kasar yang melibatkan Reza untuk membantu memproses secara hukum. Itu artinya Karina, Radit dan keluarga siap-siap panik di kisah selanjutnya setelah Mirsa bersama Reza membuat laporan ke kantor polisi ketika mereka tidak menemukan jasad Nisa di dalam makam yang sudah dipalsukan.
episode selanjutnya Karina sudah pergoki Radit bersama Sarah saat bertemu berdua membicarakan masalah Kenzo, sehingga Karina nampak penasaran dan mencoba menghampiri untuk mengetahui siapa wanita yang selama ini menjadi selingkuhan Radit. Sebaliknya Radit nampak panik. Bahkan Markum yang ada di lokasi pertemuan juga ikut bingung karena keadaan sudah mendesak. Maka Markum memberikan kode atau aba-aba kepada Radit dari kejauhan agar supaya segera pergi atau menjauh dari Sarah. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Tentu saja ketika Karina datang menghampiri untuk mencoba konfrontasi, maka kemungkinan Radit berhasil mengelabuhi. Sehingga yang awalnya Karina penasaran dan curiga, maka selanjutnya Karina belum bisa mengungkap kebenaran tentang hubungan Sarah dan Radit yang sebenarnya. Jadi antara Radit dan Karina akan menghadapi masalah berat dalam rumah tangga yang dijalani. Dan itu bersamaan dengan sikap mereka berdua yang terus-terusan kompak untuk membuat hidup Mirsa menderita masalah Akira yang dipalsukan. Apakah itu artinya Radit dan Karina sudah mulai kena karma di dalam hidup mereka berdua yang sulit bahagia dalam rumah tangga? Tentu itu yang semakin seru dan menarik adegan dan jalan cerita berikutnya. Adegan selanjutnya pertemuan antara Desi dan Pramana baru akan terjadi di sebuah restoran. Namun dari pertemuan tersebut sepertinya membicarakan masalah Akira yang akan diperebutkan atau menjadi rebutan. Pramana berpihak sama Karina untuk mempertahankan. Sebaliknya Desi akan merebut karena berhak atas Akira sebagai cucu kandungnya. Hingga endingnya nanti Pramana akan tetap mempertahankan Akira dengan cara menyimpan kebohongan atau menyimpan rahasia. Yang menjadi pertanyaan di sini, lalu apakah ketika Desi ketemu Pramana di restoran, maka akan bisa mengungkap identitas Akira sebagai Nisa? Dan apakah Desi akan bilang jujur kalau sebenarnya Mirsa adalah anak kandung Pramana sendiri? Tentu itu yang masih membuat penasaran pula. Dan sepertinya Desi lebih mementingkan dirinya sendiri atau perasaan sendiri untuk bisa menjauh dari Pramana sebagai mantan suami yang sudah dibenci. Sebaliknya Desi tidak mempertimbangkan atau mementingkan perasaan Mirsa yang menderita karena dimusuhi sama papa kandung sendiri hingga dibuat menderita hidupnya selama ini. Jadi pada endingnya nanti Desi tidak akan bisa berbuat banyak menghadapi Pramana karena yang berhasil mengungkap identitas Akira nantinya adalah Mirsa sendiri dengan dibantu Reza dengan cara menempuh jalur hukum. Bisa disimpulkan adegan selanjutnya, semakin Akira ditentang bertemu dengan kakak penari yaitu Mirsa, maka kesehariannya tidak bisa bahagia, bahkan akan menderita. Ikatan batin yang dirasakan Akira sama persis dengan yang dirasakan Mirsa, karena mereka berdua adalah anak dan ibu kandung yang sebenarnya. Namun sengaja dipisahkan Radit demi bisa mempertahankan hubungan rumah tangga bersama Karina yang sudah dia cintai. Jadi peran Radit sudah mencintai Karina ya, sehingga untuk bisa bertahan dan tidak diceraikan, maka Radit harus memanfaatkan Akira untuk bisa dijadikan alasan tetap bersama Karina di dalam keluarga Pramana. Sungguh parah karakter Radit saat ini, yaitu tega memanfaatkan anak kandung sendiri demi bisa bersama Karina sekaligus menikmati fasilitas kemewahan di bawah penderitaan Mirsa sebagai mantan istrinya. Itu artinya jika sampai Radit benar-benar cerai dari Karina, maka hidupnya bersama Nurma sekaligus Markum akan kembali menjadi miskin lagi seperti dulu kala saat masih di Padang. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Tentu saja jika sampai hak asuh Akira direbut Mirsa selanjutnya, maka Radit tidak punya kekuatan lagi untuk mengikat Karina sebagai istri. Dan akibatnya adalah akan diceraikan jika kebohongan tentang Kenzo dan Sarah terbongkar. Hingga hasilnya adalah Radit, Nurma, dan juga Markum akan jatuh miskin kembali. Jadi ikuti terus perkembangan adegan dan alur cerita selanjutnya. Terima kasih.